salam Gloria. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Suster Trisiska Uniturce, bisa disapa Suster Trisiska. Saya dari Kongregasi Suster-Suster Santa Perawan Maria Bunda Karmel. Dan sekarang saya berdomisili di Kupang di komunitas kami. Di sini Beata Maria Teresa Skrili atau disebut BMTS, dan saya berasal dari Maumere. Terima kasih. Motivasi saya awalnya itu untuk menjadi seorang biarawati. Saya memang begitu terkesan melihat para suster atau para pastor yang dulu bertugas di gereja di paroki saya, di kampung halaman saya, dan saya merasa tertarik sekali untuk menjadi seorang biarawati, dan terlebih khusus saat mereka memberikan komuni kudus, dan itu saya hanya diam dan merasakan di dalam hati saya bahwa kapan saya bisa seperti mereka, dan itu impian saya itu bisa tercapai karena saya memang tidak menyanyiakan waktu saya untuk berjuang untuk menjadi seorang biarawati. Kesan pertama saat saya pertama kali masuk biara itu, saya merasa begitu senang, seperti mendapatkan teman-teman yang baru, dan saya begitu excited. Jadi saat saya ke rumah dan orang tua saya mengizinkan saya untuk masuk biara, kayaknya malam saya tidak bisa tidur. Saya ingin sekali untuk pergi ke biara sudah. Jadi saat saya ke biara itu, saya tidak ada pikiran atau intensi apapun untuk kembali ke rumah saya kecuali untuk berlibur, dan tidak ada satu hal apapun yang menantang hidup saya untuk maksud saya untuk keluar dari biara atau meninggalkan panggilan saya untuk menjadi seorang biarawati. Ada juga kesibukan-kesibukan di dalam biara dan di dalam gereja. Juga untuk pribadi saya ada kesibukan saya sendiri, yakni saya sekarang sementara kuliah. Jadi ya sebagai seorang biarawati dan untuk melanjutkan pendidikan saya di perguruan tinggi, saya di Universitas Citra Bangsa. Hal yang begitu membuat saya bersyukur untuk menjadi seorang biarawati itu, pertama, saya merasa bangga bahwa dari kampung halaman saya itu orang selalu menganggap bahwa untuk menjadi seorang biarawati atau pastor itu sangat sulit. Tapi saya, walaupun dengan tantangan itu, saya tidak menyerah. Saya bilang di dalam hati saya akan berjuang dan menunjukkan kepada orang-orang di sana bahwa saya bisa dan saya ada panggilan untuk menjadi seorang biarawati. Dan sekarang saya sudah menjadi seorang biarawati, dan saya begitu bersyukur bahwa saya bisa melewati ini dengan bantuan Tuhan sendiri. Yang saya rasakan sebelum saya masuk biara dan sudah masuk biara dan jadi seorang biarawati, dan sepulang ke kampung halaman saya, terlebih khusus pergi libur dan bergabung bersama keluarga saya, rasanya itu beda ya. Kan dulu kan mereka menganggap kita tuh seperti biasa-biasa saja, habis saya tidak pernah merasakan bahwa saya itu spesial begitu. Tapi mereka itu, maksud saya mereka memberikan kita suatu perhatian atau penghargaan yang lebih khusus lagi untuk menghormati kita lebih. Pengalaman spiritual saya yang begitu terkesan untuk menjalani panggilan hidup saya sebagai seorang biarawati, yakni waktu dalam proses formasi kami, dalam proses pembentukan untuk menjadi seorang biarawati. Saat saya masih novis itu, saya merasakan kekeringan yang begitu mendalam, bahwa saya merasa saya tidak terpanggil lagi, dan perjuangan saya itu hanya dengan doa saja. Dan doa itu yang menutup segalanya, bahwa saya sampai ada sekarang di sini, berdiri di tempat sini untuk menjadi seorang biarawati. Orang kudus yang menjadi inspirasi untuk saya menjalani panggilan saya.
Nah, sebelumnya saya tidak pernah mengenal siapa itu orang kudus dan apa perjuangan mereka menjadi seorang kudus. Jadi saya pertama kali saya mengenal seorang kudus itu Santo Annibale Maria di Francia. Itu pendiri Rogationis. Jadi ada suster-suster FTZ yang mereka kasih saya itu buku Santo Annibale. Jadi saya membacanya dan dari pengalaman hidupnya itu membuat saya tertarik ya untuk menjadi seorang biarawati dan mengikuti jalan Tuhan. Dan hal-hal kecil yang ia hidupi dan pengalaman hidupnya untuk menjadi seorang santo itu sangat menginspirasi hidup saya. Dan setelah saya masuk biara, ada seorang belum santo sih sekarang, dia masih beato, Titus Bratsma. Dan itu pengalaman hidup saya, walaupun jatuh bangun saya membacanya dalam bahasa Inggris, dan saya berjuang untuk mengerti, dan saya berdoa, dan saya begitu yakin bahwa kedekatan saya dengan beliau itu sangat intinya, sehingga saya itu bisa merasakan bahwa ia selalu dan setiap saat itu selalu membantu saya dalam kesulitan-kesulitan dalam perjalanan panggilan saya. Satu hal yang sangat penting bagi saya dan kita untuk menjadi seorang biarawati itu, pertama kita harus punya niat dan intensi yang khusus untuk melayani Yesus. Karena kita adalah seorang yang ia pilih, dan kita harus bangga bahwa dari semua perempuan yang ada di dunia ini, dan saya dipilih Tuhan untuk menjadi rekan kerjanya atau pendamping hidupnya untuk melanjutkan karya misi Yesus di dunia ini. Kalau spiritual kita dalam biara dengan kaum awam itu, kalau untuk menjadi seorang Katolik itu memang sama. Tapi kalau saat kita masuk di dalam biara itu, kita ada sesuatu yang khusus. Atau kehidupan kita itu agak beda dengan kaum awamnya. Seperti dalam hal doa, kita itu sudah diatur. Satu hari itu kita bisa berdoa selama 5 kali misalnya. Jadi semuanya itu sudah diatur sedemikian sehingga kehidupan kita dengan segala kegiatan aktivitas kita di dalam biara itu sangat berbeda dengan kaum awam di luar. Walaupun kita semua itu sama-sama Katolik, kan kita itu dipanggil secara khusus. Jadi kita menghususkan diri kita dengan melakukan hal-hal yang begitu mungkin orang lain belum memahami, tetapi untuk adik-adik Tuhan Yesus itu mengajak kita datang dan lihatlah. Dan kita datang ke biara dan lihat dan alami sendiri. Pesan saya untuk adik-adik yang ingin masuk biara ya, itu karena panggilan itu adalah suatu misteri. Jadi misteri itu biasanya kan mungkin kita dengar bahwa itu kata-kata terlalu tinggi, tapi tidak. Itu kan sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh pribadi itu sendiri kalau Tuhan memanggil kita. Jadi kita tidak bisa menjelaskan kepada siapapun bahwa saya ada dengar Tuhan memanggil saya begini, saya harus masuk di dalam biara dan menjadi seorang suster. Tapi kesan pertama yang saya ambil saat saya ingin mau jadi seorang biarawati dan masuk di dalam biara itu, untuk adik-adik semua jangan pernah takut. Kalau panggilan itu memang Tuhan itu adil. Apapun tantangannya, apapun rintangannya, dan siapapun itu, mereka tidak bisa membantah rencana Tuhan itu sendiri. Jadi walaupun tantangan itu ada, kita tidak boleh menyerah adik-adik. Tetap sabar, berdoalah. Kan satu hal yang penting itu kita berdoa, meminta jalan petunjuk yang terbaik dari Tuhan untuk kita dan untuk keluarga kita, terlebih khusus bapak mama kita, kakak adik kita, supaya mereka itu bisa support kita, mendukung kita dalam menjalani panggilan hidup kita. Ya, kami persembahkan satu lagu dari GSTM Rating Wasapa dan unit Kaniti.